Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rezi, saya mahasiswa dari Universitas Pancasakti Kota Bekasi, Fakultas Ilmu Pendidikan Ekonomi semester 5. Oke, pada hari ini saya akan mengerjakan tugas ujian tengah semester saya mata kuliah evaluasi pembelajaran dengan dosen pengampu Bapak Dr. Supriyadi STP MPD. Ya, pada hari ini saya akan menjelaskan tentang pemanfaatan hasil tes untuk meningkatkan proses pembelajaran. Untuk meningkatkan proses pembelajaran, ya, seorang guru itu perlu melakukan yang namanya tes. Ya, agar kita tahu nih, apakah murid kita sudah menguasai pembelajaran yang kita ajarkan kepada mereka, atau mereka belum menguasai pembelajaran yang telah kita sampaikan. Oleh karena itu, ya, tes ini sangat penting dalam suatu proses pembelajaran. Nah, pada hari ini kita membahas tentang tes, memanfaatkan hasil tes untuk meningkatkan proses pembelajaran. Yang pertama adalah memanfaatkan yang pertama adalah memanfaatkan hasil pretest dan post-test. Ya. Nah. Untuk tes yang pertama ini ada dua. Ya, ada dua tes. Yang pertama yaitu pretest dan post-test. Nah, kedua ini adalah suatu tes yang dilakukan oleh seorang guru ketika ingin mengetahui apakah pembelajaran ini, apakah suatu pembelajaran kita telah dikuasai atau tidak. Nah, pretest dan post-test ini adalah sesuatu yang berbeda. Ya. Mereka ini adalah sesuatu yang berbeda, yang mana pretest ini adalah sebelum, pretest ini sebelum pembelajaran, sedangkan kalau post-test ini setelah pembelajaran. Jadi ada evaluasi sebelum dan sesudah pembelajaran. Oke, pertama adalah pretest. Pretest ini adalah di mana seorang guru melakukan evaluasi atau melakukan suatu tes terhadap muridnya, ya, terhadap para murid untuk mengetahui apakah murid tersebut telah menguasai materi yang akan diajarkan atau belum menguasai. Seperti itu. Ya. Nah, di sini seorang guru ketika pretest ini memberikan pertanyaan-pertanyaan, ya, memberikan pertanyaan-pertanyaan kepada murid tentang pembelajaran yang akan dibahas. Nah, jadi pretest ini sebelum pembelajaran. Sebelum pembelajaran dilakukan, guru terlebih dahulu menanyakan, yang melakukan pertanyaan atau melakukan tes kepada murid-murid, apakah, ya, mereka telah mengetahui apa yang kita ajarkan atau belum. Seperti itu. Ya. Nah, di sini kita mempertanyakan kepada murid-murid kita, apakah mereka sudah tahu atau belum. Nah, setelah adanya pretest ini, kita akan mengetahui, oh ternyata murid kita telah menguasai, oh ternyata murid kita belum menguasai. Nah, apabila semua murid kita telah menguasai materi yang akan kita ajarkan, ya, nah kita tidak perlu lagi untuk melanjutkan atau memaksakan pembelajaran itu sesuai dengan rencana kita. Kita tidak perlu lagi untuk melakukan pembelajaran. Kita hanya mengulik sedikit-sedikit saja, kita hanya mengajarkan sedikit-sedikit saja kepada mereka, karena mereka telah mengetahui apa yang akan kita ajarkan. Ya, seperti itu. Nah, bagaimana kalau kita memaksakan? Ya, kita memaksakan nih, kita harus sesuai dengan cara pembelajaran kita yang telah kita siapkan. Sedangkan murid-murid kita sudah mengetahui pembelajaran, mereka telah mengerti. Yang akan terjadi ketika kita memaksakan, maka yang terjadi adalah suntuk. Ya, murid-murid akan terasa suntuk, murid-murid akan terasa
bosan dalam pembelajaran yang kita lakukan. Karena mereka telah mengetahui, mereka telah menguasai, sehingga mereka tidak menemukan hal baru. Bagi mereka bosan terhadap pembelajaran yang kita lakukan. Jadi oleh karena itu, ketika kita melakukan pretest dan kita telah mengetahui, lebih baiknya kita tidak usah lagi melakukan pembelajaran yang telah kita rencanakan. Dan kita hanya memberi sedikit-sedikit saja kepada mereka, kita hanya memberi sedikit-sedikit saja kepada mereka penjelasan lebih, penjelasan tambahan. Lalu bagaimana ketika ternyata ada yang menguasai dan ada yang tidak? Nah, kita ubah strategi pembelajaran kitanya. Kita ubah menjadi yang telah menguasai, ya, menjadi center point atau menjadi pembimbing mereka yang belum mengetahui. Kita buat kelompok. Contohnya bisa kita buat kelompok kepada mereka dari yang sudah tahu, mereka memimpin diskusi antara mereka yang belum tahu. Nah, ketika itu nanti kita tetap kasih tambahan pengetahuan kepada mereka agar yang belum tahu ini menjadi tahu. Kenapa dia membagi? Kenapa dibagi kelompok atau melakukan diskusi? Karena dilakukan ini agar mereka tidak bosan dalam pembelajaran. Nah, selanjutnya ada post-test. Nah, post-test ini adalah tes yang dilakukan setelah pembelajaran. Nah, jadi kita melakukan tes setelah kita melakukan pembelajaran. Setelah kita mengajar, kita lakukan tes pada mereka. Apakah mereka telah mengetahui atau belum? Kita lihat apa tanggapan mereka. Ya, ketika mereka sudah benar semua pertanyaan kita dapat dijawab dengan benar semua, berarti mereka telah menguasai materi yang telah kita sampaikan tadi. Tapi ketika mereka tidak mengetahui, ya udah, berarti materi kita sampaikan, pembelajaran yang kita sampaikan itu masih belum dimengerti oleh mereka atau masih kurang tepat terhadap mereka. Jadi kita harus mengubah lagi strategi seperti apa. Kita harus punya evaluasi. Lalu bagaimana ketika ada yang bagus, ada yang tidak? Kalau menurut saya pribadi, ya, ketika kita melakukan suatu tes, ya, di post-test yang kita lakukan, ternyata, ya, ada 50% anak-anak itu mengetahui atau bisa menjawab pertanyaan kita dengan benar, sedangkan 50% lagi tidak. Nah, berarti itu penyampaian kita masih setengah, ya, atau masih berhasil setengah. Tapi ketika yang mengetahui itu 90%, ya, lalu yang belum paham ini 10%, yang belum paham 10%, yang telah mengetahui 90%, maka pembelajaran kita sudah bilang berhasil. Karena orang lebih banyak paham karena pembelajaran kita. Sedangkan mereka yang belum paham berarti mereka kurang menangkap pembelajaran kita lakukan. Karena post-test dan pretest ini sangat penting kita lakukan ketika memulai suatu pembelajaran. Nanti kita mengetahui bagaimana sih kemampuan murid-murid kita yang akan kita ajarkan. Itu, ya. Selanjutnya adalah pemanfaatan tes formatif. Tes formatif ini dilakukan setelah pembelajaran. Ya, dia mengambil lengkapi. Tes formatif ini tujuannya bukan untuk mengambil nilai. Dia melakukan tes setelah pembelajaran, tapi ini bukan untuk mengambil nilai. Dia hanya mengukur kemampuan. Walaupun nanti itu dinilai, tapi bukan untuk diambil nilainya, hanya untuk mengukur bagaimana pemahaman mereka setelah pembelajaran yang kita lakukan. Tes formatif ini dilakukan setelah pembelajaran. Kita mengetahui apakah kita telah berhasil dalam melakukan suatu pembelajaran atau belum. Lalu bagaimana ketika ternyata masih banyak yang mereka nilainya kecil atau mereka yang belum memahami? Nah, kita harus melakukan langkah-langkah
proses pembelajaran. Jadi kita mengulang lagi di proses pembelajaran kita ulang lagi. Pembelajaran tadi kita lakukan, kita ulang lagi perlahan-lahan kepada mereka, agar mereka bisa menangkap kembali apa yang telah kita jelaskan. Hal yang kedua, mengulang pembelajaran. Nah, kita ulang lagi pembelajaran kita. Seperti apa tadi kita ulang lagi pembelajarannya. Kita ulang lagi, biar mereka paham lagi kasih. Hal yang terakhir itu mengulang dengan memperbaiki untuk mengganti metode pembelajaran. Nah, di sini kita mengulang, ya, mengulang dengan memperbaiki. Jadi ketika semuanya tidak bisa atau kita merasa ternyata kita ada yang salah, nah, kita mengganti proses pembelajaran kita ganti, ya, agar mereka lebih paham dengan apa yang kita sampaikan. Seperti itu. Jadi kita ganti proses pembelajaran kita, kita ganti semua. Gitu, ya. Nah, lalu yang terakhir, memanfaatkan hasil tes diagnosa. Pemanfaatan saat tes diagnosa ini, jadi kita mendiagnosa sama halnya seperti seorang dokter. Ya, kita mendiagnosa murid-murid kita, apakah mereka benar-benar paham atau tidak. Nah, bagaimana cara kita mendiagnosa? Layaknya seperti seorang dokter, kita menanyakan kepada mereka, apakah kamu telah paham atau belum? Kamu tanya mereka tentang pelajaran dari membahas, apakah mereka benar-benar menangkap atau tidak? Ada persoalan. Setelah kamu tanya, kamu lakukan pertanyaan kepada semua murid, baru kamu bisa mendiagnosa apakah pembelajaran kamu berhasil atau tidak. Tapi pemanfaatan tes diagnosa ini sangat jarang dilakukan atau sangat jarang dipraktekkan di sistem pendidikan, karena memang kekurangan dari tes diagnosa ini sangat membutuhkan waktu yang banyak, sehingga itu memotong waktu pembelajaran kita. Sehingga nanti harusnya pembelajaran kita efektif, bisa-bisa tidak efektif karena kita terlalu lama mendiagnosa murid-murid kita. Boleh, yang selanjutnya, selanjutnya adalah penilaian non-tes. Nah, di sini kita melakukan penilaian, tapi bukan dengan mentes mereka, bukan. Ya, kita memberikan tes terhadap mereka, tapi tidak dengan seperti soal, bukan dengan mengujikan memberikan soal pilihan ganda, esai, uraian, bukan. Ya, nah, di sini penilaian non-tes ini bisa kita lakukan dengan cara observasi. Nah, kita melakukan observasi kepada murid-murid kita melakukan observasi kepada mereka, apakah mereka benar-benar telah menguasai pembelajaran kita atau tidak. Kita melakukan observasi terhadap mereka, kita lakukan, melihat mereka bagaimana. Itu, ya. Baru yang kedua, tuh. Selanjutnya adalah portofolio. Nah, portofolio ini gimana? Jadi kita memberikan beberapa tes kepada mereka, kita memberikan beberapa tugas kepada mereka, ya. Nah, bagaimana portofolio ini? Portofolio itu jadi seorang guru memiliki catatan terhadap siswanya sendiri. Ya, bagaimana catatan tentang siswanya. Jadi dia telah melakukan catatan setiap guru kan pasti mengetahui karena karakter setiap murid itu berbeda-beda. Jadi setiap guru melakukan penilaian terhadap mereka. Seperti itu. Ya. Jadi dia dengan portofolio yang dia pegang itu ada penilaian tentang mereka. Nah, selanjutnya adalah penilaian diri.
Nah, di sini kita menanyakan, kita menilai pribadi-pribadi mereka. Kita nilai bagaimana mereka, bagaimana tinggal mereka, kita menilai. Ya. Jadi tes di sini kita nggak mau penilaian kepada mereka. Nah, kalau kita pasti ngajar nggak di 1 jam aja. Kita telah melakukan beberapa minggu, jadi kita bisa menilai. Lalu penilaian selanjutnya adalah penilaian teman. Nah, jadi kita menanyakan tentang murid kita terhadap teman di sampingnya. Antara teman kita tanya, bagaimana sih si A, bagaimana sih si B, kita tanya kepada temannya. Karena terkadang anak-anak atau murid itu lebih terbuka kepada temannya. Ya, terkadang kepada gurunya biasa tertutup malu. Dan kalau terhadap teman dia cerita biasa. Tuh, makanya kita perlu nih melakukan penilaian terhadap temannya, jadi biar kita tahu. Nah, selanjutnya adalah catatan guru atau jurnal. Ya. Nah, di sini pasti guru memiliki catatan tuh terhadap setiap siswanya. Ya. Oleh karena itu, si guru mengetahui bagaimana sifat si A, bagaimana sifat si B. Dengan adanya jurnal ini, dengan adanya catatan guru ini, guru dapat menilai tentang murid tersebut. Dia bisa menilai bagaimana murid si A, bagaimana murid si B. Karena setiap guru pasti memiliki catatan. Baik di pelajarannya, ya keseharian dia sendiri punya catatan tersendiri. Akhirnya dia tahu karakter si A, dia tahu karakter si B, seperti itu ya. Nah, itu adalah penjelasan dari